Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Niswatin, SPD SE MSA, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Teori Akuntansi. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sebelum menonton video presentasi dari kelompok 4, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Hasan Abdullah Kilo. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, pada video kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Laba dengan mengambil referensi dari buku Financial Accounting Theory dari William R. Scott. Untuk itu, teman-teman diharapkan bisa memperhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Hasan Abdullah Kilo. Saya selaku moderator pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Hasan Abdullah Kilo. Yang kedua, Sri Mentari Podungge. Ketiga, Rifki Dadi. Pada video kali ini, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Manajemen Laba dari mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Niswatin, SPD SE MSA. Ikhtisar. Manajemen laba dapat dilihat dari perspektif pelaporan keuangan dan kontrak. Dari perspektif pelaporan keuangan, manajer dapat menggunakan manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian atau untuk memenuhi perkiraan pendapatan analis, sehingga berharap untuk menghindari kerusakan reputasi dan reaksi harga saham negatif yang kuat, yang dengan cepat mengikuti kegagalan untuk memenuhi harapan investor. Dari perspektif kontrak, manajemen laba dapat digunakan sebagai cara untuk melindungi perusahaan dari konsekuensi peristiwa tak terduga ketika kontrak kaku dan tidak lengkap. Berikut pengertian manajemen laba yang diambil dari buku Scott. Manajemen laba adalah pilihan oleh manajer kebijakan akuntansi atau tindakan nyata yang mempengaruhi laba untuk mencapai beberapa tujuan laba tertentu yang dilaporkan. Pola manajemen laba. Taking about. Pola ini biasanya terjadi pada periode di mana perusahaan sedang mengalami masalah organisasi atau melakukan restrukturisasi. Jika sebuah perusahaan harus melaporkan kerugian, manajemen mungkin merasa sebaiknya melaporkan kerugian yang besar, kerugiannya kecil pada saat ini. Akibatnya, itu akan mengambil big bet dengan menghapus aset, menyediakan biaya masa depan yang diharapkan. Income minimization. Pola seperti ini dapat dilihat oleh perusahaan yang terlihat secara politis selama periode profitabilitas tinggi atau ketika perusahaan mencari undang-undang untuk melindungi diri dari persaingan asing, kebijakan yang menyarankan meminimalisasi pendapatan termasuk penghapusan cepat aset modal dan aset tidak berwujud dan pengeluaran iklan dan RD. Income maximization. Dari teori kontrak, manajer dapat terlibat dalam pola maksimalisasi laba bersih yang dilaporkan untuk tujuan bonus, asalkan ini tidak menempatkan mereka di atas batas. Perusahaan yang dekat dengan pelanggaran perjanjian utang juga dapat memaksimalkan pendapatan. Income smoothing. Dari perspektif teori kontrak, manajer penghindar resiko lebih memilih aliran bonus yang kurang bervariasi, hal-hal yang sama. Akibatnya, manajer dapat menghaluskan laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu sehingga menerima kompensasi yang relatif konstan. Kontrak kompensasi yang efisien dapat memanfaatkan efek ini dan membenarkan beberapa perataan pendapatan sebagai cara berbiaya rendah untuk mencapai utilitas reversasi manajer. Bukti manajemen laba untuk tujuan bonus. Sebuah catatan oleh Haley yang berjudul The Effect of Bonus Commission Accounting Decision
adalah penyelidikan motivasi kontraktual untuk manajemen laba. Efek skema bonus keputusan akuntansi adalah investigasi motivasi kontrak pengelolaan pendapatan. Bagaimana manajer mengelola laba bersih? Hilly mengasumsikan bahwa manajer menggunakan metode akrual dengan formula laba bersih sama dengan arus kas berasal dari kegiatan operasi kurang lebih akrual bersih ini dapat dipecah menjadi laba bersih sama dengan arus kas berasal dari kegiatan operasi kurang lebih akrual non diskresioner bersih kurang lebih akrual diskresioner bersih. Berikut adalah skema bonus kas. Asumsi penjelasan untuk 4 poin akrual sebagai berikut. Pertama, beban amortisasi. Beban amortisasi tahunan ditentukan oleh kebijakan amortisasi perusahaan dan estimasi masa manfaat aset. Dengan kebijakan ini, beban amortisasi merupakan akrual non-degresi. Kedua, kenaikan piutang bersih. Kenaikan piutang bersih diasumsikan bahwa ini berasal dari penurunan sementara. Alasan lain untuk kenaikan mungkin terjadi seperti dalam kasus piutang. Akrual peningkatan pendapat diskresioner juga tersedia untuk persediaan. Peningkatan persediaan. Peningkatan persediaan asumsikan bahwa ini berasal dari perusahaan yang berproduksi stok selama periode kelebihan kapasitas produksi. Hasilnya adalah memasukkan biaya overhead tetap ke dalam persediaan daripada membebankannya ke beban sebagai varians volume yang tidak menguntungkan. Keempat, kewajiban akrual. Asumsikan bahwa ini berasal dari perusahaan yang lebih optimis tentang klaim garansi pada produknya daripada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, motivasi lain untuk manajemen laba. Pertama, motivasi kontrak lainnya. Motivasi kontrak atas terjadinya manajemen laba dikaitkan dengan penggunaan data akuntansi dalam memonitor dan meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan secara eksplisit maupun implisit. Kontrak-kontrak yang berjenis kompensasi manajemen hanya terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian untuk memenuhi ekspektasi pendapat investor. Ekspektasi pendapat investor dapat dibentuk dalam berbagai cara, seperti pendapatan untuk periode yang sama tahun lalu atau berdasarkan perkiraan analisis atau perusahaan baru-baru ini. Perusahaan yang melaporkan pendapatan lebih besar dari yang diharapkan, yaitu kejutan pendapatan positif, biasanya menikmati kenaikan harga saham karena investor merevisi probabilitas kinerja masa depan mereka yang baik. Selanjutnya, penawaran saham. Ketika sebuah perusahaan berencana untuk menerbitkan saham baru atau tambahan kepada publik, manajemen menghadapi godaan untuk mengelola laba ke atas untuk memaksimalkan jumlah yang diterima dari penerbitan saham. Selanjutnya, sisi baik manajemen laba. Komunikasi yang diblokir. Argumen kami yang mendukung manajemen laba yang baik didasarkan pada konsep komunikasi yang diblokir dari Dembski dan Sappington. Seringkali agen memperoleh informasi khusus sebagai bagian dari keahlian mereka, dan informasi ini dapat menjadi sangat mahal untuk dikomunikasikan kepada prinsipal, yaitu komunikasinya diblokir. Kredibilitas pembukaan blokir. Ini diperkuat oleh peran konfirmasi pendapatan bersih. Di sana kami berpendapat bahwa laba bersih berperan dalam mengonfirmasi informasi orang dalam yang dikeluarkan oleh manajer selama periode tersebut, sehingga mendorong komunikasi yang jujur. Selanjutnya, bukti empiris manajemen laba yang baik. Kami menyimpulkan bahwa ada teori dan bukti, baik dari perspektif rasional maupun perilaku, bahwa manajemen laba dapat menjadi baik, dalam arti dapat mengonfirmasikan investor
mengurangi resiko estimasi, dan mempengaruhi harga saham secara menguntungkan. Kemudian sisi buruk manajemen laba. Manajemen laba oportunistik. Dari perspektif kontrak, ini dapat dihasilkan dari perilaku manajer yang oportunistik. Kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus mereka. Kami menyimpulkan bahwa dari berbagai hasil ini, manajemen laba yang baik dan buruk ada dalam praktiknya. Akuntan harus meneliti motivasi manajer dengan sangat hati-hati jika mereka ingin mendeteksi manajemen laba oportunistik. Selanjutnya, apakah manajer menerima efek efisiensi pasar? Singkatnya, poin penting dari studi Sheran dan Warles, DLS, dan BCM adalah bahwa kebijakan manajemen laba ini tidak masuk akal jika pasar sekuritas efisien. Akibatnya, manajemen yang terlibat di dalamnya tidak harus sepenuhnya menerima efisiensi. Selanjutnya, menganalisis ucapan manajemen untuk mendeteksi manajemen laba yang buruk. Analisis pidato manajer menjanjikan prediksi manajemen laba yang buruk. Namun, perhatikan bahwa begitu manajer menyadari bahwa pidato mereka sedang dianalisis, mereka kemungkinan akan mempelajari strategi untuk menghindari mengungkapkan apa yang mereka coba sembunyikan. Kemungkinan hasilnya akan rangkaian perangkat lunak yang semakin canggih sebagai tanggapan terhadap strategi kontrak manajer yang terus ditingkatkan. Selanjutnya, implikasi bagi akuntan. Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk bukan untuk menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan pengungkapan. Pengungkapan ini berkualitas tinggi, membantu investor untuk mengevaluasi laporan keuangan sehingga mengurangi kerentanan investor terhadap bias perilaku. Mengurangi insentif manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar, dan mengurangi kemampuan manajemen untuk melebih-lebihkan kinerja selama panggilan conference. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.